Dia sengaja meminta anak buahnya, ya Om Erwin, untuk membantu dia mencari tahu siapa yang telah merusak kontrakan lamanya Ibu Yuni untuk membersihkan namanya. Maka dari itu dia bertanya kira-kira ciri-cirinya seperti apa yang didapatkan, yang tahu itu hanya anak buahnya Om Erwin yang sempat melawan pada waktu itu. Maka dari itu dia meminta bantuan dari anak buahnya Om Erwin untuk mencari tahu ya kira-kira siapakah di balik semua ini. Nah, Tias itu nih guys ya ditanya tuh sama ibunya, Dian tadi pergi kemana semacam itu. Nah kemudian dia berusaha untuk menjelaskan bahwa Dian itu bersama dengan Om Erwin ya sedang mencari tahu siapa pelaku yang telah ya merusak kontrakan lama milik rumahnya semacam itu. Dan kemudian sementara itu juga ada Abel nih guys, dimana Abel itu nih guys ya mau pergi, makanya ditanya tuh sama Ibu Yuni. Nah kemudian dia menjelaskan bahwa dia tuh mau pergi ke coffee shop bersama dengan Jinu semacam itu nih guys ya. Walaupun sebenarnya Tias juga sempat khawatir nih guys ya kalau misalkan Jinu itu mempermainkan dia semacam itu. Namun mereka juga tidak pengen mengekang Abel, melarang Abel semacam itu agar Abel itu tidak salah arah semacam itu loh guys. Nah, Aura itu ngomong kepada opanya nih guys ya, bahwa dia itu pengen tinggal bersama dengan Mama Tias. Kenapa? Karena Mama Tias itu baik, dan tadi ya dia tuh sempet dikurung oleh omanya semacam itu nih guys ya. Dan tiba-tiba omanya tuh datang Wulan, dan dia kaget melihat opa Sigit itu, sehingga pastinya akan menjadi masalah yang sangat besar setelah mengetahui kebenaran bahwa Aura itu sempat dikurung sama omanya semacam itu. Makanya terjadi perdebatan tuh antara mereka berdua semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Abel itu sengaja ketemuan nih guys ya dengan Gino. Gino sengaja memanfaatkan Abel untuk memuluskan misinya, di mana dia mau balas dendam kepada Dean. Ya karena dia tidak bisa mendapatkan Tias. Nah kemudian sementara itu juga nih guys ya, ada opanya Aura nih guys yang merasa bahwa dia harus mengambil alih Aura untuk tinggal bersama dengan dia, karena tinggal dengan mama dan omanya itu dia menderita semacam itu. Namun sayangnya tidak diperbolehkan tuh ya sama mamanya semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, setelah kejadian bahwasanya Hani itu sempat ya dibawa oleh pria misterius nih guys ya. Dia berusaha untuk melarikan diri, dan akhirnya dia berhasil melarikan diri dengan bantuan sopir. Nah di situ nih guys ya, sopir sengaja membangunkan karena memang dia sudah sampai di depan rumahnya Hani semacam itu. Dan dia sempat bingung juga nih guys ya, dia sudah sampai mana semacam itu nih guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, sopirnya sengaja menagih janji bahwa dia meminta imbalan 2 kali lipat ya, karena memang dia sudah membantu Hani untuk melarikan diri dari orang misterius tersebut. Dan tentu saja di situ nih guys ya, Hani pada awalnya berpikir bahwa dompetnya, handphonenya itu ada di mobilnya gitu loh, yang berada di sana tadi sempat ditinggal semacam itu loh guys. Tiba-tiba ya ketika dia mau ke rumahnya, dia melihat mobilnya itu sudah ada di depan rumah dia semacam itu. Kenapa mobilnya sampai duluan ya sebelum Hani sampai semacam itu loh guys. Makanya Hani itu sangat bingung, dan kemudian dia melihat apakah ada barang-barang dia yang hilang di dalam mobil. Makanya dia berusaha untuk mengecek. Nah setelah dicek di dalam mobilnya, ternyata barang-barangnya itu masih sama, masih ada. Di situ dompetnya juga masih ada, handphonenya juga masih ada. Dan itu membuat pertanyaan besar. Nah kira-kira orang misterius tersebut dalam rangka apa gitu loh. Dia nggak maling barang-barang dia semacam itu, namun kenapa dia tega menyakiti Hani? Nah itu menjadi pertanyaan. Nah kemudian dia langsung memberikan uang kepada sopir nih guys ya, sebagai perjanjian dia telah membantu yang melarikan diri dari orang misterius tersebut. Namun Hani ini tetap berpikir nih guys ya, dia tetap berpikir kira-kira orang misterius tersebut itu siapa? Apakah benar-benar orang misterius tersebut itu adalah Zidan? Karena orang yang bisa melakukan tindakan semacam itu hanya Zidan. Namun Zidan di pikiran dia kan sudah meninggal ya guys ya. Makanya dia kepikiran tuh kira-kira di balik orang misterius itu siapa? Karena barang-barang dia itu nggak ada yang hilang sama sekali. Nah, makanya dia teringat dengan Zidan. Zidan itu kan orangnya nekat semacam itu. Jadi dia bisa menghalalkan berbagai cara juga untuk menghancurkan Hani. Ya, makanya di situ Hani kebingungan guys. Tiba-tiba nih guys, ketika dia lagi mikirin Zidan, kemudian di situ ada tukang pos yang memberikan ya di situ surat gitu loh guys. Ada pengantar surat ya buat Hani untuk menghadiri
sidang perceraiannya di pengadilan nanti semacam itu. Setelah mendapati surat, otomatis membuat Hani tambah bingung guys. Karena ternyata sidang perceraian dia dengan suaminya itu akan kunjung datang semacam itu. Kok cepet banget ya semacam itu. Akhirnya membuat Hani itu stres nih guys. Dia bingung karena bukti-bukti yang mengarah pada Hani itu memang benar, dan dia bingung cara untuk menyangkal bukti-bukti tersebut. Mama Yuni itu berusaha untuk membuat ya kebaikan dan kebahagiaan untuk Abel ketika Abel itu tinggal bersama dia. Jadi Abel mendapatkan kebahagiaan guys selama di rumahnya Ibu Yuni. Jadi di situ nih guys ya diberikan makan semacam itu nih guys. Makanya Abel itu sempat komplain di mana Ibu Yuni itu terlalu baik banget sama dia. Kalau makanannya enak-enak yang disajikan semacam itu, nanti kalau misalkan Abel itu jadi gemuk gimana? Nah kemudian ibu itu sengaja mengungkapkan kepada Abel bahwa makanan enak itu bagus buat dia, pertumbuhan dia. Toh kalau misalkan gemuk sedikit kan nggak apa-apa, dia tetap cantik semacam itu. Nah ketika mereka lagi berbincang-bincang, datanglah tuh kakak Tias semacam itu. Nah kemudian ketika Tias itu datang nih guys ya, otomatis Tias juga pengen dong disayang sama ibunya. Kan dia yang punya ibu semacam itu. Nah kemudian Abel bilang bahwa memang itu kan ibunya Tias. Namun ya kan dia kan selaku anak bungsu pasti juga disayang dong. Jadi mereka berdua nih guys lagi memperebutkan Ibu Yuni. Ibu Yuni yang baik tentu saja membuat perdamaian di rumah dia semacam itu loh guys. Jadi ketika itu juga sempat terjadi nih guys ya, sedikit perselisihan, namun mereka itu bahagia gitu loh guys ya, bahwa mereka itu bisa melakukan guyonan ya, mereka itu bisa ada namanya jokes semacam itu yang ngebuat mereka itu bahagia gitu loh guys. Makanya percandaan mereka itu buat senyuman yang luar biasa di rumahnya Yuni semacam itu. Dan tentu saja nih guys ya, dia seneng banget melihat Abel itu bahagia semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Ibu Yuni itu teringat nih guys ya, ketika anaknya Hani itu masa kecilnya, dia sering ngobrol bersama dengan Tias, bahagia kumpul bersama. Ya, namun ketika baru-baru ini memang Hani itu jahat gitu loh, tidak bisa berkumpul. Alangkah bahagianya Ibu Yuni ketika anaknya itu kumpul ya bersama dengan Ibu Yuni semacam itu, melihat mereka semuanya itu akur. Dan itu adalah harapannya Ibu Yuni. Namun sayangnya tidak seperti itu. Nah sementara itu nih guys ya, ada ya Sarni yang berusaha untuk mempacking semua barang-barangnya Abel semacam itu loh guys. Nah di situ nih guys ya, barang kopernya itu mau dikirim kemana. Dia bingung nih guys mengirim barang-barangnya Abel ke rumah kontrakan barunya Ibu Yuni karena dia tidak tahu di mana tinggalnya Ibu Yuni saat ini. Dan kemudian di situ nih guys ya, Abel itu mendapatkan telepon. Nah menurut dia itu telepon dari Gino tuh semacam itu loh guys. Padahal di situ bukan dari Gino melainkan dari Sarni semacam itu. Dan kemudian nih guys ya, di situ ketika membahas Gino, si Ibu Yuni melihat bahwa Tias itu nggak marah. Dia senang semacam itu bahwa Tias itu tidak marah semacam itu dan merestui semacam itu. Nah kemudian di situ Abel berusaha untuk menelpon dari Bisarni. Ya, Bisarni itu ditanya tuh kenapa dia menelpon, kira-kira ada apa. Nah kemudian Bisarni berusaha untuk mengungkapkan bahwasannya ya ibu nyonyanya tadi itu menyuruh untuk barang-barangnya Abel itu ditaruh di koper dan dikirim ke rumahnya semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys lah, mengirim barang-barangnya itu dalam rangka seperti apa gitu loh. Dan kemudian di situ nih guys ya, Abel tuh semakin bertanya kepada Bisarni. Nah Bisarni itu juga bingung cara menjelaskan semacam itu. Pokoknya tadi minta alamatnya tersebut untuk mengirimkan barang-barangnya Abel. Nah setelah mendengar kata-kata bahwa barang-barangnya itu mau dikirim ke rumahnya Ibu Yuni, makanya dia minta untuk Sherlock semacam itu, membuat Abel sangat sedih. Apakah memang mamanya Wulan itu sudah tidak sayang lagi dengan Abel semacam itu, makanya barang-barangnya mau dikirim ke Ibu Yuni semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Bisarni tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa menjelaskan. Dia hanya bisa minta maaf dan mau mengirimkan barang-barangnya sesuai dengan permintaan nyonya semacam itu. Jadi di situ nih guys ya, Abel sangat bingung dengan pelakuan mamanya yang semakin hari semakin menjadi-jadi nih guys ya. Makanya di situ nih guys ya, Abel nanti akan mengirimkan via Sherlock saja lokasinya di mana semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Abel sempat
sedih nih guys ya setelah mendengar bahwa perlakuan dari mamanya membuat dia itu harus sengsara. Padahal dia tinggal bersama dengan Ibu Yuni karena keadaan dan kebahagiaan. Karena selama tinggal bersama dengan mamanya, selalu ada permasalahan, tidak pernah ada kebahagiaan semacam itu, tidak ada canda tawa. Maka dari itu nih guys ya, Ibu Yuni yang sudah mendengar percakapan bahwa memang di situ nih guys ya Abel itu nih guys ya kayak diusir, ya barang-barangnya mau dikirim, membuat dia bertanya kepada Abel. Makanya Abel tuh sedih semacam itu, dia menjelaskan bahwa kayaknya ibunya sudah nggak sayang. Nah akhirnya membuat Abel itu langsung lari ke kamar semacam itu. Dia mau mengejar dan berusaha untuk membuat Abel itu bahagia agar tidak nangis. Namun Ibu Yuni berusaha untuk melarang anaknya Tias agar dia butuh waktu dan ruang sendirian. Hani yang baru pulang dari rumah otomatis membuat Wulan itu merasa marah banget dengan sikapnya anaknya tersebut. Kenapa seharian dia tidak pulang semacam itu? Padahal kan anaknya Aura itu kan lagi sakit. Emang dia nggak sayang tuh sama Aura semacam itu? Kenapa seharian dia itu nggak pulang-pulang gitu loh? Apa sih yang nyebabin dia itu nggak pulang? Namun Hani itu nih guys ya berusaha untuk langsung saja ke kamar dia semacam itu. Namun sayangnya di situ ya Wulan berusaha tetap pengen ngomong kepada Hani gitu loh. Memang dia itu seharian gak pulang kenapa? Nah kemudian Hani menjelaskan bahwasannya di situ nih guys dia baru saja mendapatkan ya surat bahwa memang persidangan perceraian dia dengan Dian itu akan terjadi lusa semacam itu, sehingga di situ membuat Hani bingung tambah stres dia semacam itu. Makanya dia menangisi semua apa yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantah semua omongan yang diucapkan oleh Abel menjadi saksi di pengadilan kemarin. Karena itu memang terbukti benar. Di situ nih guys ya, Wulan berusaha untuk menegaskan kepada Hani untuk tidak bersedih. Dia membesarkan Hani itu menjadi seorang wirausahawan, ya entrepreneur, yang artinya dia harus kuat, harus tangguh, semacam itu menghadapi banyak rintangan. Jadi dia nggak boleh nangis-nangis, dia harus take action gitu loh. Namun di situ sekali lagi bahwa Hani itu menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena perceraian akan terjadi dan persidangan kedua itu akan terjadi pada lusa nanti. Sedangkan di situ nih guys ya, Abel sudah bersaksi di persidangan yang pertama yang membuktikan bahwa memang di situ Hani itu bersalah telah melakukan yang namanya kejahatan. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh Hani semacam itu, makanya Abel jadi saksi. Makanya di situ bingung tuh. Nah, akhirnya di situ nih guys ya, mamanya itu juga bingung nih Wulan bagaimana yang dilakukan agar bisa membantu Hani semacam itu. Tidak ada hal yang bisa dilakukan gitu loh. Makanya di situ nih guys ya Wulan berusaha tetap ingin menguatkan Hani untuk tidak cengeng. Dia itu harus kuat semacam itu loh guys. Makanya dia tidak boleh cengeng menghadapi masalah. Dia harus berpikir jernih. Tidak boleh menangis-nangis. Jadi dia harus melakukan sesuatu dengan cara berpikir yang jernih. Nah di situ masalahnya waktu tinggal 2 hari. Sedangkan dia harus ngapain? Siapa yang akan jadi saksi semacam itu? Nah kemudian Hani akhirnya berpikir bahwa dia punya sesuatu hal yang akan membantu dia. Di mana dia minta bantuan kepada mamanya Wulan untuk menjadi saksi juga yang mengatakan di pengadilan nanti ya bahwasannya apapun yang diucapkan oleh Abel itu tidak benar. Kenapa? Karena Abel itu anak yang nakal bermasalah. Jika misalkan nanti mamanya Wulan itu menjelaskan bahwa anaknya Abel itu bermasalah dan omongannya itu tidak benar, ia bisa menyangkal semua yang dikatakan apapun bukti-bukti yang mengarah kepada Dian, sehingga dia tidak jadi bercerai, namun dihadapkan pada pilihan yang susah. Mama Wulan itu tidak mau nih guys melawan anaknya di persidangan gitu loh, Abel semacam itu. Takutnya ini akan jadi masalah yang sangat besar semacam itu, makanya mamanya tidak mau gitu loh. Namun ini satu kesempatan yang bisa dilakukan oleh Mama Wulan untuk membantu agar dia tidak jadi bercerai. Maka dari itu harapan dari Hani adalah Mama Wulan mau melakukannya. Ya agar dia tidak bisa bercerai, agar dia tidak jadi bercerai dengan suaminya Hani. Dan ini adalah jalan satu-satu yang bisa dilakukan oleh Mama Wulan. Dengan cara membantah semua omongannya Abel, dia harus mau jadi saksi. Namun sayangnya dia tidak mau guys, tetap dia tidak mau melawan anaknya. Dia tidak mau konfrontasi dengan anaknya di hadapan orang banyak. Dia tidak mungkin tega ngomong seperti itu bahwa Abel itu bermasalah di depan banyak orang semacam itu.
apalagi di persidangan semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, kali ini mamanya tidak bisa membantu Hani untuk melawan Abel. Nah di situ nih guys ya, mendengar pernyataan bahwa memang mamanya itu tidak mau membantunya, maka membuat Hani merasa sangat sedih karena mamanya adalah satu-satunya jalan yang membantu dia. Ya kemudian karena tidak bisa membantu, akhirnya Wulan itu berusaha untuk pergi nih guys ya. Nah kemudian di situ nih guys ya, pagi-pagi nih guys ya, Yuni itu sudah didatangi Erwin. Nah, di situ nih guys ya, Erwin sudah membawa bunga yang sangat indah yang mau diberikan kepada Yuni. Nah, di situ nih guys ya, dengan penuh pantun, keceriaan, kebahagiaan, Erwin datang membawa bunga pula. Karena dia itu kayak mau melamar gitu, memberikan keseriusan kepada Yuni bahwa dia meminta Yuni untuk menerima bunganya. Akhirnya diterima tuh bunganya. Nah, setelah diterima bunganya, diberikan pantun lah yang menyatakan dia cinta, mau ke pelaminan lah, inilah itu, untuk membuktikan bahwa dia sangat mencintai Yuni. Kalau misalkan di situ Yuni mau menerima bunganya, artinya Yuni itu mau ya diajak untuk ke pelaminan, menerima cintanya berarti. Nah kemudian di situ Yuni berusaha untuk menegaskan bahwa dia hanya menerima bunganya, bukan berarti menerima cintanya semacam itu. Nah kemudian Erwin menjelaskan antara menerima bunganya itu berarti satu paket menerima cintanya. Tadi kan bilangnya untuk menerima bunga, ya Yuni menerima bunganya seperti apa yang dikatakan oleh Erwin tersebut. Ya, kemudian di situ nih guys, ya dikasih gombalan-gombalan cinta tuh, bahwa memang dia sangat mencintai Yuni. Nah, Yuni itu semakin pusing dengan sikapnya Erwin, sudah pagi-pagi datang memberi bunga, terus memberikan pantun percintaan, ke pelaminan lah, ke KUA semacam itu, yang membuat kepalanya Ibu Yuni itu tambah sedih. Makanya dia berusaha untuk ya memanggil Nak Dian ketika omnya itu datang gitu loh, karena kepalanya sudah pusing dengan banyaknya percintaan yang pergombalan yang diberikan Erwin kepada Yuni gitu loh ya, karena Yuni bukanlah tipe orang yang benar-benar mengejar cinta banget dia di usia dia semacam itu. Bahkan di situ nih kasih ada kejutan lagi bahwa dia yaitu punya kalung atas nama Umi dan juga Abi semacam itu. Dan ditambah lagi pantun yang mengajak untuk ke pelaminan, membuat dia tambah pusing. Yuni tambah pusing nih guys ya, tambah hari sisi tuh nih guys ya, Erwin tambah menjadi mengejar cintanya Yuni. Datanglah tuh Dian, tanya kepada Mama Yuni kenapa memanggil Nak Dian semacam itu. Nah kemudian di situ Yuni berusaha untuk menjelaskan bahwa tolong kasih tahu ya omnya itu untuk tidak lebay semacam itu, karena kepala saya sudah pusing semacam itu. Yuni menjelaskan kepalanya pusing atas sikapnya Erwin yang berlebihan atas cinta semacam itu. Makanya Yuni itu sengaja masuk kamar nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Erwin itu nih guys ya gagal lagi mendapatkan cintanya Umi semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, ada Dian yang berusaha untuk mengungkapkan kepada Om Erwin semacam itu bahwa Ibu Yuni itu nggak suka dengan tipe yang dilakukan oleh Erwin semacam itu. Kenapa? Karena memang Ibu Yuni bukan orang yang benar-benar mengejar cinta di usia dia yang seperti itu. Nggak suka dengan orang yang lebay semacam itu. Itu berlebihan. Namun menurut ya Erwin ini bukan berlebihan. Nah kemudian di situ nih guys ya, ada dia selaku anaknya berusaha untuk mengatakan kepada Om Erwin bahwa tindakan yang dilakukan Om Erwin itu lebay, berlebihan. Padahal ibunya itu suka orang yang berkarisma, berwibawa semacam itu. Bukan orang yang lebay semacam itu terhadap tingkah lakunya seperti Om Erwin. Makanya kepalanya Ibu Yuni sempat pusing karena sikapnya Om Erwin semacam itu. Om Erwin melakukan itu semua karena atas dasar cinta. Ya, untuk mendapatkan Ibu Yuni orang yang dia suka, maka dia melakukan apapun semacam itu loh guys. Dan kemudian dia juga menjelaskan di usianya ya, Om Erwin itu tidak pantas melakukan hal-hal yang lebay semacam itu, memberikan pantun yang ini yang itu akan membuat Ibu Yuni justru malah tidak suka. Seharusnya sekarang itu membahas sesuatu hal yang penting. Nah kemudian di situ Om Erwin membahas hal penting apa? Nah kemudian Dian itu minta bantuan kepada Erwin untuk membantu dia menyelidiki orang yang telah merusak kontrakan lama Ibu Yuni, untuk membersihkan nama dari Dean itu sendiri. Karena Juno sempat mengungkapkan bahwa ini semua adalah salahnya Dean. Ya, orang suruhannya Dean lah yang telah merusak lamanya dan menyuruh anak buah yang lain untuk ya sok menjadi pahlawan, sehingga keluarganya Ibu Yuni dia tergantung pada Dean. Nah untuk membersihkan namanya atas kejahatan yang dilakukan bukan oleh orang suruhannya Dean, membuat Dean harus mencari tahu semacam itu loh guys. Makanya dia minta bantuan
ya Om Erwin untuk menyelidiki kasus hal ini. Nah, ketika Dian itu mau pergi, Tias berpikir bahwa ada sesuatu hal yang lupa nih. Nah, kemudian di situ nih guys ya, ada Dian yang berusaha untuk mencium Tias sebelum dia pergi. Nah, mencium keningnya Tias membuat Tias bahagia, berarti tandanya suaminya tidak lupa bahwa sebelum pergi ya memang dicium keningnya. Nah, karena mereka berdua sangat mesra sekali, Om Erwin tuh cemburu tuh. Tadi katanya dia mengejar cintanya Yuni tidak boleh lebay lah. Mereka berdua malah cuman di depan Om Erwin, berarti mereka juga lebay semacam itu. Nah, kemudian tuh ya Om Erwin sengaja dibawa